Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nanang Khosim, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan materi tentang memahami agama sebagai moral, akhlak mulia dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trienda Fatmawati, nomor presensi 8, dengan NIM P13374206220049. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita dengan nomor presensi 11 dengan NIM P13374206222056. Perkenalkan, saya Arkan Abdurrahman Putra Nuryawan. Saya nomor urut 27 dengan NIM P13374206222107. Baiklah, langsung saja kita mulai. Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian kuat atau rapuhnya agama bergantung pada sejauh mana keyakinan itu tertanam di dalam jiwa. Dalam praktik kehidupan manusia sehari-hari, pastinya manusia tidak jauh dari tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan manusia tersebut. Tingkah laku atau perbuatan inilah yang kita sebut dengan akhlak. Akhlak sangatlah erat pada diri manusia, tidak peduli ia beragama Islam ataupun non-Islam. Sebagai manusia yang beragama Islam, kita haruslah memiliki akhlak yang berdasarkan pada agama Islam. Selain supaya kita dihormati dan disegani oleh orang lain, tapi supaya kita juga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita secara sempurna dengan akal dan perasaan yang nyata. Dalam materi ini akan membahas mengenai akhlak, ibadah, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Pertama, marilah kita mulai dari materi akhlak yang akan dibawakan oleh teman saya, Arkan Abdurrahman Putra Nuryawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, perkenalkan saya Arkan Abdurrahman Putra Nuryawan. Saya akan mempresentasikan pokok bahasan tentang akhlak. Jadi secara bahasa atau secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Berakar dari kata khalaqa, yang berarti menciptakan, dan juga segaris dengan kata khaliq atau sang pencipta, dan kemudian makhluk atau yang diciptakan, dan khalq, yaitu penciptaan. Dari pengertian etimologi, bisa kita simpulkan bahwa akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan bahkan dengan alam semesta, supaya tercipta kerukunan dan ketertiban. Di dalam ensiklopedia pendidikan, dikatakan bahwa akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, atau kesadaran etika dan moral, yaitu kelakuan yang baik, merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia, menurut Amaran tahun 1994. Dari definisi yang dikutip di atas, kita sepakat bahwa akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana ia diperlukan. Akhlak itu akan muncul tanpa pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu dari suatu manusia.
dan tidak membutuhkan dorongan atau stimulan dari luar. Menurut Yunahar Ilyas tahun 1999. Next. Baik, untuk sumber dan kedudukan akhlak. Jadi akhlak pada manusia, terutama umat muslim, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi. Seperti yang terdapat dalam hadis yang memiliki arti, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik atau husnul khuluq. Kemudian akhlak yang baik akan akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Seperti hadis dari Rasulullah SAW yang berarti tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan dalam kurung kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa akhlak itu ada dua macam. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Untuk akhlak terpuji adalah sikap sederhana yang lurus, berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi segala sikap ataupun tingkah laku yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah akhlak terpuji. Sedangkan sikap tercela yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan definisi dari akhlak tercela. Next. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, Tri Endang Fatmawati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan pokok bahasan yang kedua, yaitu ibadah. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah berawal dari suatu hubungan dan keterkaitan yang erat antara hati dengan yang disembah. Kemudian, hubungan dan keterkaitan tersebut meningkat menjadi kerinduan karena tercurahnya perasaan hati kepadanya. Kemudian, rasa rindu itu pun meningkat menjadi kecintaan yang kemudian meningkat pula menjadi keasikan, sehingga akhirnya membuat cinta yang amat mendalam yang membuat orang yang mencintai bersedia melakukan apa saja demi yang dicintai, menurut Ismatono tahun 2019. Kemudian, ibadah di dalam Islam adalah amalan-amalan tertentu yang telah digariskan oleh Islam untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala, yang menjadi ciri khas agama ini. Ibadah dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada batas dalam setiap langkah dan perbuatan. Kemudian, ibadah itu bukanlah sesuatu yang berada pada sisi yang dimarginalkan di dalam kehidupan. Ibadah adalah prinsip pertama yang diturunkan Allah di dalam kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya untuk menyeru umat manusia supaya beribadah, mengingatkan mereka pada ibadah saat mereka lupa atau saat mereka tersesat dari prinsip pertama ini. Next. Yang kemudian adalah macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah mahdoh, merupakan ibadah yang ditentukan caranya maupun praktiknya. Yang kedua, ibadah wairu mahdoh. Ibadah ini di luar ibadah mahdoh. Ibadah yang hanya ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Yang keempat, ibadah fardhi adalah ibadah yang dapat dilaksanakan secara perorangan. Yang kelima adalah ibadah terdiri atas perkataan, contohnya seperti berzikir, tahlil, sholawat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ibadah terperinci perkataan dan perbuatannya, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji.
Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arum. Kehadiran ibadah dalam Islam. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi, ibadah itu disyariatkan untuk berbagi hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Di antara keutamaannya, ibadah dapat menyucikan jiwa, membersihkannya, dan mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi pedoman bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, fungsi agama yaitu sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya, karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan. Yang terakhir, sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Agama mampu memberikan jawaban atas keingintahuan sepanjang diresapi sebagai keinginan dan kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.